Ya. Dulu ya ada pandemi juga, Prof. Era tahun awal 1900-an, seperti pandemi sekarang juga, Prof. Tapi saat itu bukan pandemi COVID-19. Ya. Namanya pandemi wabah PES. PES PES ya. ya, Prof. Ya, PES ya itu. Jadi era itu sangat mengguncang tidak hanya Indonesia ataupun negara-negara lain juga terkena wabahnya. Bahkan di Madura, sepertiga populasi penduduknya banyak yang meninggal dunia karena wabah PES ini. Ya. Karena itu Dr. Rajiman itu hijrah dalam rangka visi kemanusiaan untuk mengobati orang-orang di sekitar Bulak Ngelaran tersebut. Oke. Yang Bulak Ngelaran itu sekarang masih jadi tempat terkenal untuk dikunjungi orang atau hanya disebut nama saja, Mas? Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Mari kita rame-rame untuk membuat konten yang mendidik, supaya para generasi muda kita, siswa, mahasiswa, mendapatkan konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, yang isinya ribuan dan berseliweran di gadget para siswa itu. Nah, kali ini kita bersama guru luar biasa, berprestasi di tingkat nasional, berprestasi membuat inovasi pembelajaran, menulis, dan suka karya-karya inovatif yang lain. Siapa dia? Beliau adalah Heri Teguh Wiono, SPD. Beliau adalah guru Islamiyah, maksud saya guru SMP Islamiyah Widodaren di Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini saudara-saudara, tapi saya mohon dukungan Anda untuk membuat konten alternatif ini dengan cara klik subscribe dan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi para siswa kita. Nah, sebelum kita kasih salam kepada Mas Heri, ini saya perlu menyampaikan bahwa tema buku yang akan dibahas kali ini adalah Secangkir Teh Aroma Kopi Literasi. Ini karya beliau yang sangat menginspirasi bagi guru dan apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah, baik Prof. Suasananya semakin pagi ini semakin cerah setelah beberapa hari diguyur hujan, Prof. Oh ya, di sini ya Mas. Jadi hujan rintik-rintik dan tidak begitu deras, tidak angin, sehingga membuat teduh hati kita. Nah, gimana Mas? Buku Mas Heri yang sangat menginspirasi dan bertujuan memang untuk memberi pesan pendidikan kepada para siswa untuk memiliki literasi, terutama literasi-literasi yang terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ayo Mas, gimana Mas? Ya, terima kasih Prof. Diundang kembali di Suyanto ID. Sebelum kita membedah tentang buku saya, Kabupaten Ngawi, saya ingin menyampaikan kepada para pecinta Suyanto.id, ini ada salamnya, Prof. Ya, Oh nanti ya. pemirsa bisa menjawabnya kalau saya memberikan salam channel Suyanto ID, nanti pemirsa menjawab lifelong learning. Ya. Oke, Bagus, siap ya bagus. pemirsa ya. Oke, channel Suyanto ID, lifelong Lifelong learning. learning. Ya, terima kasih. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi pagi ini seperti di buku saya tentang Cangkir Teh Aroma Kopi Literasi. Jadi seperti pada episode sebelumnya untuk pemirsa, buku saya yang terkait dengan kearifan lokal. Yang pertama adalah tentang Pitutur Eksotika Bumi Orek-Orek. Yang kedua adalah Secangkir Teh Aroma Kopi Literasi ini mempunyai persamaan, yaitu tentang kearifan lokal atau local wisdom di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Ngawi. Oh iya. Sebagaimana kita ketahui, buku ini sedikit
berbeda dari buku sebelumnya. Kalau sebelumnya berisi tentang cerita lokal yang ada nilai-nilai edukatif bagi generasi mudanya. Tapi yang di buku kedua ini berupa puisi, tema-temanya juga dari local wisdom, tempat-tempat ataupun juga mungkin kuliner yang ada di Kabupaten Ngawi. Salah satu di antaranya yang akan kita bedah, Prof, yaitu bagaimana local wisdom di tempat bersejarah tidak hanya di Kabupaten Ngawi, yaitu di negara kita Indonesia. Karena sebelum Indonesia merdeka itu ada salah satu tokoh, ya ini untuk generasi muda ya, tokoh kemerdekaan itu tidak hanya Bapak Presiden Soekarno-Hatta, tapi ada juga tokoh Ketua BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat, atau di sini kita sebut sebagai Kanjeng Dirgo. Nah, di Ngawi ada situsnya, Prof. Oh iya. Ya. Kenapa ya kok diberi nama Kanjeng Dirgo, Mas? Itu. Ya, mungkin ini juga terkait dengan masalah sosialisasi atau penyebutan dalam adat di sekitar Jawa ya, biasanya untuk menghormati rakyat pimpinan atau tokoh-tokoh saat itu memakai nama gelar-gelar bangsawan. Karena dalam sejarah beliau kan juga termasuk dianggap dan diangkat menjadi bangsawan di Keraton Surakarta ya, seperti itu. Ya. Walaupun sebelumnya beliau bukan asli Ngawi, Prof. Jadi sejarahnya beliau itu hijrah ya, melaksanakan tugas kemanusiaannya dari Jawa Tengah atau Solo menuju ke daerah timur, yaitu daerah Ngawi yang dulu namanya Bulak Nglaran, Prof. Bulak Nglaran, Mas. Inggih. Yang akhirnya disebut Wali Kukun itu. Oh iya, begini, Prof. Lokasinya di situs Kanjeng Dirgo ini adalah di dekat stasiun Wali Kukun, itu ada jalan ke barat sekitar 3 kilo atau sekitar 28 kilo sampai 29 kilo dari kota Ngawi. Oh, ya. Mas. Tapi kalau harus diberitahu bahwa stasiun Wali Kukun sekarang kan sudah diganti nama stasiun Ngawi, benar nggak? Oh, tidak, Prof. Kalau yang penamaan stasiun itu yang stasiun Paronnya. Oh, Paron. Oh, ya, karena inisiatif penamaan itu sebenarnya begini juga, Prof. Misalnya di barat, stasiun barat itu banyak orang nggak tahu, padahal itu ada di Kabupaten Magetan. Ya, orang tahu di Magetan tahunya Sarangan, karena itu bupati beliau yang dari non partai independen itu sangat cerdas juga yang memberi inisiatif stasiun barat menjadi stasiun Magetan. Nah, itu menginspirasi daerah lain yang stasiunnya dekat kota dikasih nama stasiun kabupaten atau kotanya, seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan, Prof. Yang terkait dengan nama tadi, nama tempatnya di daerah Dirgo. Dirgo, Desa Kauman, tapi dulu namanya Bulak Nglaran. Mengapa dikasih nama Bulak Nglaran? Ini berasal dari kata bahasa ngelaran itu terkait dengan sakit ya. Dulu ya ada pandemi juga, Prof. Era tahun awal 1900-an. Seperti pandemi sekarang juga, Prof. Tapi saat itu bukan pandemi COVID-19. Namanya pandemi wabah pes. Pes ya, Prof. Ya, pes ya itu. Jadi era itu sangat mengguncang tidak hanya Indonesia ataupun negara-negara lain juga terkena wabahnya. Bahkan di Madura, sepertiga populasi penduduknya banyak yang meninggal dunia karena wabah pes ini. Karena itu Dr. Rajiman itu hijrah dalam rangka visi kemanusiaan untuk mengobati orang-orang di sekitar Bulak Nglaran tersebut. Yang Bulak Nglaran itu sekarang masih jadi tempat terkenal untuk dikunjungi orang atau hanya disebut nama saja, Mas? Ya, kalau namanya sekarang sudah bukan Bulak Nglaran, tetapi bernama Dirgo, Pak. Oh, Dirgo. Ya, dan bahkan ini sudah ada situsnya. Insya Allah bagi
pemirsa Suyanto.id, ayo kita ke situs Kanjeng Dirgo, Ketua BPUPKI kita. Di sana kita bisa belajar bagaimana sejarah perjuangan beliau juga. Ya, tempatnya sangat bagus sekali, Prof. Halamannya luas dan tertata, ada rumah joglonya, kemudian ada museumnya, ada cerita perjuangan dari awal di keluarganya, pendidikannya dan pengabdiannya dalam membasmi wabah pes pada saat itu. Oh, luar Dan biasa. Ya. iya, Wah, Prof. itu saya tertarik untuk mampir ketika pulang kampung, Mas. Kan dekat saja, melewati tinggal belok ke kanan saja ya, saya kira. Iya, dekat sekali, Prof. Bahkan ini juga ritual Bapak Presiden Joko Widodo itu 2 kali periode setiap mau pemilihan presiden itu selalu mampir ke sana, Prof. Oke, isinya Iya. apa, Mas? Itu situsnya Museum Dirgo itu berupa bangunan, kemudian ada perpustakaan, semacam kan beda seperti dengan Trinil ya. Apa isinya, Mas? Iya, isinya adalah bangunan-bangunan tempat beliau tinggal saat menjalankan tugas, Prof. Jadi saat masuk itu gambarannya ada gapura, ya, kemudian pohon kanan kiri besar, masuk sekitar 100 meter, kanan kirinya ada tiang lampunya seperti keraton itu, ada di depannya nanti adalah bangunan joglo tempat beliau tinggal. Nah, di dalamnya ada ruang-ruang atau kamar beliau. Bahkan koper-koper beliau yang dulu dipakai masih ada beberapa yang disimpan di bagian sebelah kiri kalau nggak salah. Bagian sebelah kanan setelah ruang pertemuan ada juga ruang tempat tidur beliau. Di sana juga masih ada alat atau warisan kearifan lokal berupa tombak ataupun beberapa alat pusaka yang lainnya. Nah, di depan lurus itu ada ruang baca beliau, Prof. Jadi beliau Oh, itu sangat literat. Kalau itu kan menghadap ke utara, nah belakangnya itu kamar baca beliau, kalau dibuka tirainya itu tampak pesawahan dan Gunung Lawu. Dan di situ oke. ada kursinya beliau. Hmm. Nah, jadi beliau untuk membaca itu meluangkan waktu di tempat khusus. Nah, ini perlu dicontoh ya. Beliau yang era tahun itu aja sambil berjuang untuk membasmi pes, membantu rakyat juga sangat literate dengan membacanya, Prof. Ya. Kemudian itu di sebelah kiri ada bangunan lagi, Prof. Nanti di depan pintunya ada kayak kentongan. Di situ masuk nanti ada lorong-lorong yang berisi gambar-gambar dena ruangan, kemudian foto-foto selama perjuangan beliau. Jadi ada lorong ke-1, ke-2, ke-3, itu cukup luas, Prof. Ya, dan itu gratis, Mas, untuk masuk ke situ atau berbayar murah? Ya, untuk masuk di situ gratis sekali, Prof. Jadi Oke. untuk masuknya gratis, tapi kita harus menghubungi juru kuncinya, ya, Prof. Bapak Sadimin, itu rumahnya di belakangnya. Tapi di depan pintunya itu ada nomor telepon beliau, jadi kita bisa telepon atau ke rumah beliau sebentar, nanti akan dipandu dengan ramah beliau, Prof. Ya, Oke. Ya, jadi itu anu ya, belum dibuka secara publik setiap hari. Jadi berdasarkan eh, berdasarkan ketika kita datang menghubungi, kemudian ada layanan dari juru kuncinya itu. Begitu ya? iya, Prof. Sebenarnya juga secara umum dibuka, Prof. Tetapi karena mungkin sumber daya untuk yang memegang itu berbeda dengan pengelolaan, misalnya kayak di Monumen Sudah Kembali Munzali itu kan ada petugasnya banyak, Prof. Itu Ya. hanya 1 orang yang dipercaya, yaitu Bapak Sadimin, sehingga ya melihat situasi, kalau Bapak Sadimin ada waktu longgar ya tetap dibuka, tapi kalau enggak dia tetap standby di rumahnya, jika ada yang mau menghubungi akan dibukakan, Prof. Oh, wah, luar biasa. Nah, Iya. ini digambarkan di buku Mas Heri ya, Laran ini. Iya, Tirto. ada, Prof. Itu ada di situ, dan di situ nanti ada beberapa patilasan beliau. Misalnya di depan itu ada kereta saat beliau digunakan. Hanya sayang keretanya ini gini, Prof, miniatur, bukan asli. Karena aslinya ini justru ada di Wali Kukunnya. Ya, Hmm. dulu yang kusirnya itu. Ya. Nah, kemudian ada juga di sana jika ini Bapak Ibu guru,
terkait dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran proyek bisa mengemas pembelajaran berbasis kearifan lokal di sini. Oke. Ada beberapa tanaman nanti bisa dibuat proyeknya seperti apa pengamatannya. Contohnya di sana ada tanaman kepel, Prof. Oh ya, 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 ya. ya pernah tahu Prof ya kepel, Prof Oh, ya? saya punya. Itu Iya, sangat manjur untuk asam urat, Mas. Jadi kepel itu. Ya. iya. Dan Itu buahnya khas, Prof ya, Prof. sudah buah belum di situ? Berbuah, Prof. Buahnya kan nempel di batangnya Ya, itu, Prof. tempel di batang-batang. Ya, Iya, ya. itu Ya, saya, juga kalau zaman dahulu, kalau menurut historinya juga merupakan buah kesayangan para putri-putri raja kan untuk menghaluskan kulit dan seterusnya itu, Prof. Itu. dan buahnya itu tipis sekali tapi wangi gitu, dimitoskan bahwa itu bisa untuk menghilangkan bau badan secara alami. Tentu saja itu harus makan secara kontinu. Nah, sekarang saya kira sudah beralih pada metode lain, pakai teknologi parfum ya saya kira. Walaupun itu juga masih saya makan juga Mas itu karena sangat eksotik itu buahnya. Nah, Mas, jadi ketika siapa Kanjeng Tirgo itu bertugas ke Jakarta suatu ketika, berarti naik kereta uap itu ya kira-kira. Kan belum ada pesawat mungkin. Sudah ada pesawat zaman dulu. Itu keretanya bukan kereta uap, Prof. Kereta dokar itu, Prof. Oh, Iya, miniaturnya di situ kereta dokar. Jadi untuk kalau ke Jakarta mungkin tidak, Prof. Mungkin pakai alat transportasi lain. Mungkin kalau sudah ada kereta ya kereta api. Tapi kalau tidak mungkin kan ada mobil. Bagi pejabat dan bangsawan dulu kan masih memungkinkan mempunyai kendaraan mobil iya. seperti itu. Oh, kereta dokar itu artinya kereta ditarik dokar tapi jalannya juga di rel. Bukan, yang narik, yang kuda itu, Prof. Oh ya, ya, maksud saya di jalan umum kan artinya. Jalan umum, betul sekali, Prof. Oh, Karena ternyata beliau itu selain dari sisi kemanusiaan, beliau itu sangat dermawan juga, Prof. Kita belajar di sana. oh, Saat itu beliau membeli tanah itu ratusan hektar dari pemerintah Belanda, dan ya, itu dihibahkan di penduduk sekitar sana, Prof. Dikasih-kasihkan tuh tanahnya. wah luar Ya, biasa. ya bahkan di utaranya ada seperti Balai Pertanian Kabupaten Ngawi itu juga ada kantor di utaranya, walaupun di sekitar persawahan seperti itu. Wah, luar Iya, biasa, Mas. Saya kira orang-orang seperti itu, siswa kita itu perlu itu untuk project based learning itu bisa dibawa ke situ. Kemudian diminta membuat laporan singkat, lalu ditanya apa perasaannya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Kanjeng Tirgo atau Rajiman Wedya Diningrat itu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi iya, dikampanyekan itu, Mas, untuk belajar terutama di kurikulum prototipe ini untuk membuat project based learning. Saya kira sangat bagus itu. Baiklah, Mas. Saya kira kita sudah banyak memberi informasi. Mudah-mudahan guru tertarik untuk datang ke sana dalam konteks pembelajaran karakter dan juga dalam konteks untuk melakukan project based learning di kurikulum prototipe ini. Terima kasih Mas Heri kebersamaannya. Mudah-mudahan minggu depan atau kapan kita ketemu lagi untuk membedah kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ngawi dalam konteks untuk pembelajaran para siswa kita di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Terima kasih.